atau gosip atau ngerumpi, bicarakan orang lain yang tidak menyenangkan, baik itu di hadapan orangnya ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu adalah al-ghibah. Al-ghibah, gosip, ngerasain, membicarakan kejelekan orang, itu ghibah. Dari keterangan kitab Taysirul Khalaq halaman 44, cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Mari sebelum kita mulai kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia dan akhirat, dan kita diberi taufik hidayah untuk bisa melaksanakannya, dan kita diampuni semua hal-hal dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-ghibatu ghibah hiya dzikru akhika bima yakrahu walau fi wajhi, yaitu menuturkan saudaramu, menyebutkan saudaramu, membicarakan saudaramu. Maksudnya saudaramu di sini adalah orang lain ya. Bima yakrahu, dengan sebutan, dengan cerita, dengan ucapan, dengan kata-kata yang tidak disenangi. Walau fi wajhihi, senajan berada di hadapannya. Jadi ghibah atau arasanan atau gosip atau ngerumpi, bicarakan orang lain yang tidak menyenangkan, baik itu di hadapan orangnya ataupun di belakang orangnya, ketika gak ada orangnya itu sama saja, itu ghibah. Makanya dalam Islam dilarang yang namanya membuli, mengata-ngatai orang, membicarakan orang di belakang dengan hal-hal yang tidak baik, itu namanya ghibah. Dan itu sangat dilarang dan langsung disebut dalam Al-Qur'an. Wala yautab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Biasanya kalau sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an, itu merupakan hal yang besar, hal yang urgent, hal yang penting, karena memang itu banyak dilakukan oleh orang. Jadi betul-betul diingatkan di dalam Al-Qur'an. Janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu di antara kalian senang, suka ayakula untuk makan lahma akhihi maita, makan daging saudaramu yang sudah meninggal, fakarihtumu, maka niscaya kamu tidak akan menyukainya, tidak akan merasa jijik, tidak akan senang untuk makan daging saudara yang sudah meninggal. Nah, seperti itu juga gambaran ghibah, menggunjing orang, membicarakan orang, gosip yang kalau orangnya dengar itu tidak suka, baik itu di hadapannya ataupun di belakang, artinya tidak ada orangnya. Faqaulika fulanun a'raju, seperti contohnya ucapan kamu, fulan itu pincang, tepang. Nah, seperti itu ya, pincang, tepang, atau dia misalkan ya, orangnya bau, orangnya ya pokoknya yang orangnya tidak senang kalau dengar. Dia itu orangnya rakus, orangnya suka makan, gendut, dia orangnya gendut misalnya, kan nggak suka dibilang gendut. Nah, kayak gitu, itu orangnya kalau nggak senang
dibilang gitu meskipun ada di hadapannya, itu termasuk ghibah. Au fasikun, atau mengatakan dia orang fasik, au fakirun, dia orang miskin. Siapa dia miskin, mengatakan dia orang miskin. Orangnya nggak suka dibilang seperti itu. Atau bilang qosir siapih, bajunya pendek, sampai segitunya ya, sampai ke bajunya saja tidak boleh. Bajunya pendek, kelampinya nyeceng ya. Nah, bajunya pendek. Turi itu beda dikatakan kisohu. Dia bermaksud dengan ucapan itu untuk meremehkannya, meremehkan lah, tangkis, menguranginya, jadi mengecilkannya. Wasbabuha samaniyatun. Nah, sekarang sebab-sebabnya namimah itu apa? Kok bisa orang itu ngerasain itu apa sebabnya? Yang pertama al-hasadu, karena ada rasa dengki. Makanya dia selalu bicara jelek tentang orang yang didengki pada orang lain, karena ada perasaan dengki. Kemudian yang kedua sifaul ghaidhi, untuk mengobati rasa sakit hati. Mungkin kamu pernah disakiti hatinya, buci cermat, pernah disakiti hatinya, saking sakit hatinya setiap kamu jumpa dengan orang lain pasti membicarakan dia tentang kejelekannya, tentang kekurangannya. Berikutnya adalah yang ketiga iradatur tarafu, karena kamu menginginkan untuk membanggakan dirimu, meninggikan dirimu sendiri, agar kamu itu kelihatan hebat di depan orang lain, kelihatan lebih bagus, lebih cantik, lebih tampan, lebih mulia, lebih pintar, pokoknya lebih lah, melebihi dari orang itu. Makanya kamu menjelek-jelekannya, membicarakan tentang kejelekannya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah mubadaratu ila ta'tilil mu'da anil wusuli ila muradihi, yaitu cepat-cepat ingin segera menggagalkan orang yang disakiti itu untuk mencapai tujuannya. Jadi kamu bukannya ingin agar orang yang kamu dengki, orang yang kamu ghibah, yang kamu rasani itu tidak bisa mencapai apa yang diinginkan. Makanya dibicarakan hal-hal jelek tentang dia pada orang lain. Contoh, misalkan kamu mau beli satu barang, didengar oleh orang yang tidak suka, maka orang yang tidak suka tersebut, orang yang itu langsung bicara pada pembelinya tentang kejelekanmu. Kamu jangan bertransaksi dengan dia gini. Dia kalau bayar lambat, nanti uangmu tidak dibayar, nanti pokoknya semuanya lah tentang kejelekannya diceritakan. Tujuan apa? Agar tidak usul, agar tidak apa yang diinginkan oleh orang yang kamu ingin sakiti itu tidak tercapai. Atau dia ingin bertunangan dengan seorang, karena kamu punya rasa dengki, meletak tetih, biar tidak jadi tunangannya, akhirnya langsung dia cepat-cepat ghibah, membicarakan kejelekan orang tersebut agar tidak jadi. Namun tujuannya itu jelek, kecuali tujuannya itu baik, karena memang realnya, kalau memang realnya orang itu memang bahaya, orang itu memang orang fasik, asli fasik, tapi orang yang mau dilamar juga tahu, itu tidak apa-apa kalau memang itu real. Karena demi kebaikan orang yang mau dihibah, orang yang mau dilamar, memang orang itu tidak pantas, karena memang jelek dan dia tidak tahu. Beda halnya kalau sebenarnya dia itu udah pantas, cocok, gak ada masalah, cuman kamu tambah-tambahi dengan kata-kata untuk menjelekannya agar tidak jadi, itu yang dilarang, termasuk ghibah. Dan semua hal yang berkaitan dengan itu ya, dengan kehidupan di dunia ini banyak kejadian seperti itu. Berikutnya adalah yang keenam, qasdu ila tabri'atin nafsi. Ini hampir sama dengan tarfu, namun ini lebih ke ini ya, membebaskan diri. Jadi untuk membebaskan diri, dia bermaksud agar dirinya itu bebas. Dia berbuat salah, nah ini ya, dia sudah berbuat salah, namun agar dia bebas, malah orang lain yang disalahkan, orang lain yang diceritakan kejelekannya. Dia tujuannya agar dia itu tidak kena, agar bebas. Akhirnya orang lain yang diceritakan tentang kejelekannya. Ini bisa mengarah lagi ke fitnah, ya, hampir mengarah ke fitnah, atau bisa dikatakan juga fitnah. Berikutnya yang ketujuh adalah mujamalatur rafaqo, yaitu
Mujamalah itu mempoles agar kelihatan bagus ar-rufaqa'u, teman-temannya. Nah, jadi untuk memperbagus, mempercantik teman-temannya, maksudnya itu agar kelihatannya pada temannya itu hebat, bagus, atau temannya agar kelihatan hebat, akhirnya dia menjelek-jelekan orang lain, menceritakan keburukannya kelompok lain, seperti itu. Wal hazlu, dan diantara penyebabnya adalah hazlu wal istihza, yaitu yang kedelapan karena bergurau. Hazlu ini bergurau. Jadi dari gurauan-gurauan kalau tidak terkontrol, saking asiknya bergurau itu bisa jadi keluar kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa membicarakan kejelekan orang lain. Demi untuk sebuah lelucuan agar ditertawakan orang, ya. Mungkin para komedian, ya. Ada seorang komedi misalkan ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti lawannya demi agar penontonnya tertawa. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu. Tidak boleh. Itu termasuk kategori hal-hal yang menyebabkan ghibah. Mengungkit-ungkit kejelekannya agar orang itu, artinya buat gurauan itu. Kemudian setelah itu wal istihza'u, untuk meremehkan, itu juga termasuk. Walaysa min ghibati laumul muksiri ala taksirihi, dan tidak termasuk tergolong ghibah adalah teguran orang yang berbuat salah, ceroboh, sembrono, ala taksirihi, karena perbuatannya yang ceroboh. Jadi di sini hanya memberitahu, memberi nasihat bahwa kamu ini salah, jangan berbuat ini. Kan ini berbicara tentang hal-hal yang kejelekannya, namun tujuannya agar dia tidak berbuat hal seperti yang sama, untuk menasehati. Itu tidak termasuk ghibah, tidak apa-apa. Wa irsyaduhu ila ma fihi maslahatuhu, atau menunjukkan orang terhadap hal yang bermanfaat, kemaslahatan bagi dirinya. Jadi artinya memberi nasihat, ini tidak boleh, ini salah, kamu berbuat ini seperti ini. Jadi seperti itu tidak termasuk ghibah, meskipun menceritakan kekurangannya, namun tujuannya untuk menasihati, bukan karena merendahkannya, ingin meremehkannya, atau maksud jelek itu gak ada, maksudnya di sini baik, seperti itu. Ini Allah, li'anna Allah azza wa jalla lam yanha 'anil nasiha, karena sesungguhnya Allah tidak melarang untuk memberi nasihat. Walakinnahu naha 'anil ghibah, tapi Allah melarang untuk ghibah, menggunjing, menggosip, merasana. Wa balagha fil inkari 'alaiha, dan itu sangat ditekankan sekali dalam Al-Qur'an tentang mengingkari ghibah tersebut dalam firman Allah, wala yautab wa'dukum ba'da ayuhib wahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, yang sudah saya terangkan tadi. Mungkin itu aja penjelasannya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca maknanya dulu. Al-ghibatu utawi iki ghibah, hiya ghibah dikru akhi kaiku nutur dulur sira bima kelawan barang yakruhu kang sengit sapa akhik atau akhuk, walau senajan fi wajhi ku tetap ing dalem ngarepi akhik. Kaulikah kaya pengucap sira fulan utawi fulan hak rojiku pincang, au fasikun utawa fasik, au fakirun utawa fakir, au qasiru siapa utawa cendek dodoti. Turi itu ngapakan sira bidzalika kelawan mengkono-kono mengucap tangki sohu ing ngremekaken atau ngurangi derajat akhik, maksudnya meremehkan. Wasbabuha utawi sebab namimah ghibah sama niatu iku ana 8. Al hasadu utawi siji iku hasud. Wasifaul qalbi lan nomboni loro ati. Wa iradatu tarfu'i lan ngarepaken ngeluhuraken awak dhewe ni. Wal mubadaratu lan aki-aki kencang-kencang ila ta'tili maring ta'tilil mu'da, ngosongaken atau apa ya, ilah ngosongaken mu'da wong kang den sakiti, anil wusuli saking temeka ila muradihi maring perkara kang den karepaken mu'da. Wal qasdulan nejo ila tabriati nafsi maring lebaraken awak dhewe ni. Wa mujamalatur rufaqa ilan bagus-bagusaken pira-pira kanca. Wal hazulan keguyu wal istihza'u
lan ngeremehaken wala islan ara ono minal wibati ku setengah saking wibah laumul muksiri apa manglu apa ya? Laumul muksiri manglu masa manglu menegur wong kang muksir sembrono ala taksirihi ngatasi kesembroani al muksir wa irsyaduhu lan nutuaken wong ila ma yang barang fika iku tetep nirma maslahatuhu apa kemaslahati ini wong di anna Allah karena Allah azza wa jalla lam ya'daha iku orang larang sapa Allah anin nasihat saking nasihat walakinnahu tetapi ini Allah lan tetapi ini Allah nah iku ngelarang sapa Allah anil wibah saking wibah wa bala walan dapat pengetahuan sapa Allah fil ingkari dan ingkar alaihi kasih wibah faqala maka ha sapa Allah subhanahu wa taala wala yautamlan ojo wibah ba'dukum apa setengah sira kabeh pak ing setengah kang liya ayhibun atau demen ahadukum apa salah siji sira kabeh ayak kula ing mangan sapa ahadukum lahma akhin dagingi duluri ahadukum maitan hale mati fakarihtum moko yaktini sengit sira kabeh ing aklu. Demikian penjelasan bacaan dan makna. Bila ada yang benar bahwa Allah, kalau ada yang salah bahwa nafsi, walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.